نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian dirahmati Allah ya di masjid, para akhwat, para ikhwan dan akhwat, para pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja dimanapun saudara berada, mari kita selalu bersyukur pada Allah Ta'ala atas nikmat yang besar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu, nikmat sunnah. Dan kita berdoa pada Allah Ta'ala agar diberikan taufik untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita akan lanjutkan kajian dari kitab Prinsip Dasar Islam, buah karya Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafidhahullah ta'ala. Saya sampai kepada pasal yang keempat, halaman 43. Ya, berkata muallif, yaitu asas Islam adalah tauhid dan menjauhkan syirik. Itu asas dasarnya agama Islam itu. Ini judulnya mantap ya. Dasar Islam, asas Islam adalah tauhid dan menjauhkan syirik. Dan memang benar ya, setiap umat diutus Rasul. Rasul tugasnya cuma dua ini. Ya, mengajak tauhid yang pertama, kedua menjauhkan syirik. Orang dikatakan berpegang teguh kepada agama Islam benar kalau dia mengakui Allah Ta'ala satu-satunya sebagai sesembahan dan tidak mengakui menolak yang lain. Ya, dalam surat An-Nahl ya 36 Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Bahwa Allah mengutus tiap rasul pada masing-masing umat untuk apa? Untuk mengajak nyembah Allah, ninggalkan taghut, kesyirikan. Dalam Al-Baqarah Allah berfirman, "Wa may yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha." Barang siapa yang mengingkari taghut dan beriman pada Allah, maka dia dikatakan telah berpegang teguh kepada tali Allah yang kokoh, yang tidak akan terputus. Nah ini penting ya, asas Islam tauhid dan jauhkan syirik. Dan kita diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk apa? Untuk bertauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Ibnu Katsir apa? Ai liwahiduni, agar mereka mentauhidkan aku. Bahkan pertama kali para ikhwan, para jamaah sekalian, pertama kali ya dakwah yang harus diserukan tauhid. Pernah ada yang jemaah tabligh dulu mengatakan, mana tauhid? Pertama kali dalam Quran. Dalam Quran yang ada tadi tafsirnya Ibnu Katsir. Aili yuwahiduni, ketika mentafsirkan memberikan penjelasan Ad-Dariyat. Ya, Ad-Dariyat. Surat Ad-Dariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Semua paham dan semua hafal. Semua kaum muslimin tahu itu. Karena sering disampaikan oleh para mubalik, para dai. Tidaklah aku menciptakan jin di manusia kecuali untuk ibadah. Apa kata Ibnu Katsir? Ai liwahiduni. Memang kata-kata tauhid dalam Quran saya belum pernah dapat. Nah ini jadikan celah, mana dakwah pertama tauhid. Silakan dilihat dalam hadis ya. Yaitu hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, riwayat Imam Al-Bukhari. Nomor 7372. 7372. Apa bunyinya? Perhatikan di sini. Lamma ba'atsan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal ila nahwi ahli Yaman, qala lahu innaka taqdamu ala qaumin min ahli kitab
falyakun awwala ma tad'uhum ila an yuwahhidullaha ta'ala. Fa idza arafu dzalik fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim khamsa salawatin fi yaumin wa lailatihim ila akhir hadis. Ketika Nabi mengutus, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ya kepada penduduk Yaman. Beliau bersabda kepada Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum ahli kitab. Hendaklah pertama kali yang kamu dakwahkan pada mereka, yang kamu seru kepada mereka apa? Ila an yuwahhidullaha ta'ala. Yaitu hendaklah mereka ajak kepada tauhid, mengesahkan Allah. Ini secara apa? Secara sorih namanya. Sorih, jelas. Mantuk bukan mafhum. Itu. Mantuk tersurat bukan tersirat. Ya, orang kan maunya banyak yang tersurat. Ya, tidak mau yang tersirat. Tersirat dalil juga. Yang tersirat banyak. Ini tersurat ini. Mafhum. Mantuk bukan mafhum. Sorih jelas. Nas bukan dohir. Apa nas itu? Ma la yahtamil ila maknan wahidan. Tidak mengandung makna satu. An yuwahhidullah ta'ala. Agar mereka mengesahkan Allah. Ini ikhwan ya. Silakan lihat bukunya. Setiap muslim wajib mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Ya. Seorang muslim juga mesti mengetahui pengertian tauhid, makna syahadat, rukun syahadat, dan syarat-syaratnya supaya ia benar-benar memahami tauhid. Ya. Jadi setiap muslim wajib mentauhidkan Allah dan meninggalkan bentuk kesyirikan. Dalam sebuah hadis Anas bin Malik riwayat Muslim, Nabi bersabda bahwa Allah Ta'ala berkata, yaqulullahu ta'ala li ahwani ahlin nari adzaban yaumal qiyamah law kana lakad dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha qala yaqulu na'am qala aradtu minka ahwan min hadha wa anta fi sulbi adam tas ahsibuhu yaqul alla tusrika fa abaita illa syirka, rawahu Muslim. Allah Ta'ala berfirman kepada penghuni neraka yang paling ringan adabnya. Apa kata Allah? Pertanyaan kepada penghuni neraka ini. Kalau kamu punya dunia dan isinya, apakah engkau wahai penghuni neraka, dan ini paling ringan, mau menebus dengan harta dan isinya, dunia dan isinya yang kamu miliki? Yaqulu na'am, iya ya Allah. Apa kata Allah? Aradtu minka ahwan min hada. Sesungguhnya aku minta kepadamu itu lebih ringan daripada itu. Wa anta fi sulbi Adam. Ketika engkau berada di sulbinya Adam. Yaitu apa? Kamu jangan syirik. Fa abaita illa syirka. Tapi kamu tidak mau. Kamu milih syirik. Ini para jemaah. Sekarang saya tanya sama antum, adakah orang yang punya dunia dan isinya? Siapa yang terkaya di dunia menurut majalah Forbes? Bill Gates? Punya dunia dan isinya dia? Nggak punya. Nggak ada. Ya, tidak ada yang punya para jemaah. Meskipun dia paling kaya. Tidak ada. Tapi ketika orang itu mencari dunia, banyak yang terjerumus dalam kesyirikan. Hanya jual gorengan, jual sayuran, datang ke dukun. Ya, buka bisnis, omsetnya tidak seberapa, pakai jasa paranormal. Ini. Padahal kalau dia mati dalam keadaan syirik, tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala dan masuk neraka untuk selamanya.
Adapun berat dan ringannya kita tidak tahu. Meskipun kekal dalam neraka, orang-orang kafir itu bertingkat-tingkat, berlevel-level. Dan ini level yang paling ringan. Kalau dalam hadis yang paling ringan adab di neraka dari orang-orang yang penghuni neraka kekal siapa? Yang kita tahu siapa? Abu Thalib. Ya, tapi di sini tersebut, ya, hadis tersebut mengatakan Allah berfirman, ya, kepada atau Allah bertanya kepada penghuni neraka yang paling ringan adabnya. Apa pertanyaannya? Kalau engkau punya dunia dan isinya, apakah engkau mau menebus, ya, adabmu ini? Yang paling ringan. Tanpa pikir panjang, saudara sekalian, iya, saya tebus itu. Ya, saya tebus tanpa pikir panjang. Kalau sekarang masih ngitung, bahkan mau jual yang omsetnya tidak banyak, tidak pakai pikir panjang datang ke dukun, tidak berpikir panjang datang kepada paranormal. Bahasa sekarang orang pinter, karena pakai baju putih, peci putih, ilmunya putih, padahal meramal. Ya, baru dikatakan ilmu hitam kalau pakai baju hitam. Putih dan hitam dibedakan dengan warna baju. Tentu barang siapa yang meramal, yaitu peramal, paranormal. Ya, masuk pada disebut dengan arraf. Man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, rawahu Abu Dawud. Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal, maka dia telah kufur, ingkar kepada apa? Kepada apa yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka seorang muslim harus mentauhidkan Allah, ya, dan harus meninggalkan syirik, harus tahu definisi tauhid. Apa makna syahadat, asyahadah? Ya, asyahadah itu sendiri apa maknanya? Persaksian. Ibnu Abil Is dalam Syarah Al-Aqidah Tahawiyah mengatakan persaksian itu ada empat tingkatan. Pertama apa? Dia harus tahu apa yang dipersaksikan. Al-ilmu bil masyhudilahu, mengetahui apa yang disaksikan. Yang kedua, dia harus mengucapkan apa ya yang dipersaksikan, an-nutqu bihi. Yang ketiga, al-i'lamu, ya, al-nutqu biha. Yang ketiga, al-i'lamu biha, mengumumkan. Yang keempat, al-amal bimuqtadaha, menjalankan konsekuensi dari persaksian. Itu 4, ya. Harus tahu rukun syahadat, syarat-syaratnya, benar-benar memahami tauhid. Syarat la ilaha illallah ada 7, ikhlas, ya, al-yakin, al-ikhlas, al-yakin. Kemudian apa lagi? As-sidqu, membenarkan, al-qabul, menerima, al-mahabbah, cinta. Kemudian menjalankan konsekuensinya, ya, ada 7. Para jamaah rahmat Allah. Kalimat tauhid bagi kaum muslimin, khususnya Ahlussunnah wal Jamaah, adalah kalimat yang sudah tidak asing lagi. Dibaca, ya, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ya, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Dulu ada seorang ulama hadis, yaitu Abu Zur'ah. Abu Zur'ah Ar-Razi. Ketika beliau mau meninggal, datang para ulama juga yang datang, ulama hadis. Mau mentalkin, agak keder karena yang dihadiri itu seniornya. Akhirnya, qadarullah, ketika mengingat hadis tentang hadis tadi, ya, kalau tidak salah hadis Mu'adz bin Jabal, lupa sanadnya. Dan Abu Zur'ah Ar-Razi, ya, beliau dalam keadaan sudah mau meninggal masih ingat
dengan sanadnya sampai kepada Mu'adz bin Jabal. Lalu Nabi bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Sampai ke situ. Jadi para hadirin dan semua ulama juga, tapi seniornya Abu Zur'ah Ar-Razi. Qadarullah kok pada lupa. Ya. Untuk mentalkin lakinu mautakum la ilaha illallah juga keder. Akhirnya apa? Beliau ingat, setelah mengatakan begitu, langsung beliau meninggal. Ya, sehingga para yang hadir, ya, mereka menangis, meneteskan air mata. Sampai segitunya para jemaah, ya. Kenapa? Karena memang sudah memahami betul. Bukan hanya tidak asing, tapi betul-betul paham. Allah Ta'ala kasih karunia itu di akhir hayatnya. Maka kita mudah-mudahan akhir hayat kita adalah dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tentu tidak mudah. Ya, itu karunia. Karena mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, jaminan surga. Ya. Karena tauhid bagi mereka adalah suatu ibadah yang wajib dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang pertama kali didakwakan sebelum yang lainnya. Sebagaimana firman Allah, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami utus pada masing-masing umat Rasul agar mereka menyembah Allah, ya, beribadah kepada Allah semata dan menjauhi taghut. Apa taghut itu? Dari kata togho, yang melampaui batas. Ya, taghut melampaui batas. Tauhid menurut bahasa diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidan, artinya menjadikan sesuatu itu satu. Sedangkan menurut ilmu syar'i, tauhid berarti mengesahkan Allah terhadap sesuatu yang khusus baginya, baik dalam tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Tauhid berarti beribadah hanya kepada Allah saja. Ya, tauhid artinya itu hanya ibadah kepada Allah saja. Ibadah artinya al-khudu' wa tadallul. Merendahkan diri dan menghinakan diri, itu ibadah. Sebagaimana penjelasan Al-Imam Al-Qurtubi, al-khudu' wa tadallul. Menghinakan diri dan merendahkan diri. Maka kalau orang menghinakan diri dan merendahkan diri kepada Allah, berarti dia mentauhidkan Allah. Kalau dia merendahkan diri dan menghinakan diri kepada selain Allah, maka dia menyekutukan Allah. Ya. Kalau dia merendahkan diri dan menghinakan diri kepada Allah Ta'ala dengan cara yang dicintai dan diridhoi Allah, tauhid dan sunnah. Kalau dia menghambakan diri kepada Allah, merendahkan diri, menghinakan diri kepada Allah, tapi bukan dengan cara yang diajarkan Allah dan Rasul, itu namanya bid'ah. Ini para jemaah. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mendefinisikan ibadah apa? Al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah. Ya. Likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batinah. Ibadah adalah satu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Ta'ala. Baik ucapan maupun perbuatan, yang dohir maupun yang batin, yang nampak maupun yang tidak nampak. Ucapan dan perbuatan batasannya dicintai dan diridhoi oleh Allah. Bagaimana dicintai diridhoi Allah Ta'ala? Ikuti Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Katakan kalau kalian cinta pada Allah, ikuti aku. Ittiba pada Nabi. Nah, baru itu tegak kalimat syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah, syahadat pertama, kita ibadah hanya kepada Allah, bukan selain Allah. Muhammadar Rasulullah, syahadat yang kedua, itu apa? Kita beribadah sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam salat,
sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melakukan salat. Dalam haji, ya, khudu anni manasikakum. Ambillah manasik haji kalian dari aku. Dalam segala hal, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yub'idu 'anil nar illa wa qad buyyina lakum. Rawahu at-Tabrani. Tidak tersisa sedikit pun yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka, kecuali semua sudah dijelaskan, sudah disampaikan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini sudah aku sempurnakan untukmu agamamu, sudah aku sempurnakan untukmu nikmatku. Aku rela Islam sebagai agama kalian. Apa kata orang Yahudi? Kalau ayat ini turun pada kami, maka kami akan jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari besar, hari raya. Ya, mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Orang musyrik datang kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Inna nabiyakum qad 'allamakum kullal asya faqahatal qira'ah faqala ajal. Nabi kalian sudah mengajarkan semuanya urusan ini sampai cara bersuci istinja. Apa kata beliau? Kata Salman, iya betul. Jadi lengkap sudah para jemaah, ya. Ketika kita mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, caranya juga sesuai dengan syahadat yang kedua. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Kemudian penulis melanjutkan macam-macam tauhid. Satu, tauhid rububiyah. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Ada yang mengatakan pembagian itu bid'ah. Betul? Nah, ada juga mengatakan itu seperti trilogi atau trinitas. Ya, tidak benar lah. Ya. Tadi kita membahas Bulughul Maram tentang rukun sholat. Ya, dalam matan Abi Syuja, rukun sholat ada, kalau tidak salah 17 disebutkan. Ada yang lain mengatakan 15. Dari mana? Dari mana itu? Adakah hadis mengatakan rukun sholat ada 17? Ada tidak? Tidak ada. Dari mana? Mimbabil istiqra. Bahasa sekarang adalah studi pustaka, penelitian. Menyebut dengan angka rukun sholat 17 untuk apa? Pendekatan supaya lebih mudah dipahami. Ya. Begitu pula tauhid dibagi 3 ini. Terus kemudian ada juga yang mengatakan, ya itu memang buatan Ibnu Taimiyah. Tidak benar. Sebelumnya sudah ada, saya bawakan ya kitabnya Ibnu Battah Al-Ibanah an Syari'atil Firqatin Najiyah wa Mujadamatil Firaqil Madmumah. Ya, itu karya Ibnu Battah, dikenal dengan Ibnu Battah. Namanya adalah punyanya Abu Abdillah, namanya Ubaidillah bin Muhammad Ibnu Battah. Ya. Yang lahir tahun 387. 387. Meninggal, wafat 387. Kitab Al-Ibanah Ibnu Battah. Kalau Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari meninggal tahun 324. Ini beliau meninggal tahun 387. Bisa jadi sezaman, meskipun lebih sepuh, lebih tua Abdul Hasan Al-Asy'ari. Sudah membagi tauhid menjadi 3, ya. Di halaman pada jilid yang kedua, cetakan Darul Hadis, ya. Saya bawakan pada halaman 356. Ini penting karena ada yang mengatakan bahwa itu merupakan karangan Ibnu Taimiyah, ujung-ujungnya kepada Ibnu Taimiyah. Ya, bahkan itu karangan Wahabi. Ibnu Taimiyah sama Wahabi sama Syekh Muhammad Abdul Wahab jauh juga. Ibnu Taimiyah pada tahun 700-an sekian. Syekh Muhammad 1200-an. Sampai Ibnu Taimiyah dikatakan Wahabi juga. Ya.
Nah, ini sudah lama. Pada halaman 356 beliau mengatakan bahwa apa? Ya. Wadzalika anna asal iman billah alladzi yajibu 'alal khalqi i'tiqaduhu. Ya. Pokok iman kepada Allah yang wajib diyakini oleh setiap makhluk fi isbatil iman bihi salah satu asya. Dalam penetapan iman kepada Allah dengan 3 perkara. Yang pertama apa? Ya. An ya'taqidal 'abdu in yatahu liyakuna bidzalika mubayyinan lima ta'til alladzina la yushbituna sani'an. Yaitu meyakini hamba itu tentang apa? Tentang Allah pencipta. Karena untuk menjelaskan kepada orang-orang ahlu ta'til yang tidak menetapkan soni, yaitu tidak menetapkan adanya pencipta. Nah, sekarang ada ateis menetapkan adanya pencipta, namanya al-khalqu, masuk disebut dengan rububiyah, tauhid rububiyah. Yang kedua, an ya'taqida wahdaniyatahu, meyakini keesaannya. Apa? Uluhiyah, ya. Liyakuna mubayyinan bidzalika madahib mubayyinan bidzalika madahib ahli syirki alladziina aqarru bis-sani wa asyraku ma'ahu fil ibadati ghairah. Ya, meyakini keesaan Allah agar apa? Membedakan dengan tauhid tersebut dengan orang-orang musyrik yang mengakui pencipta tapi mereka menyekutukan Allah dalam beribadah dengan selainnya. Tauhid apa namanya? Uluhiyah. Yang ketiga, an ya'taqidahu mausufan bisifatil lati la yajuzu illa an yakuna mausufan biha minal ilmi wal qudrah wal hikmati dan seterusnya. Wasairi ma wasabihi nafsah fi kitabi. Yang ketiga, meyakini sifat-sifat Allah di mana tidak boleh mensifati Allah kecuali yang disifati Allah sendiri. Ilmu, qudrah, hikmah dan semua sifat yang Allah sifat sendiri dalam kitabnya. Tauhid apa namanya? Asma wa sifat ini 3 ini. Jadi sudah ada pada tahun 300-an, meninggal tahun 387 Ibnu Battah. Jadi bukan Ibnu Taimiyah. Bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab saja. Bukan Wahabi. Nah ini, ya. Nah, di antaranya juga diambil dari mafhumnya istiqra', bibabil istiqra'. Kata Syekh Bakar Abu Zaid itu bibabil istiqra', studi pustaka. Ya. Ah, juga diambil dari surat Maryam. Surat Maryam ayat berapa itu ya? 59 loh tidak salah. Ya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Surat Maryam, ya. Surat Maryam ayat 65, ya, bukan 59, ayat 65. Rabbus samawati wal ardi, dialah Allah Rabbnya langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Kalau Rabb langit dan bumi, boleh tidak disebut tauhid rububiyah? Ya, apa salah? Fa'budhu, sembahlah dia. Wastabir li'ibadatihi, kokohlah dalam menyembah, istiqomah, tegar, jangan syirik. Tauhid ibadah, atau tauhid uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyya, apakah kamu tahu ada yang sama dengan Allah? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah. Allah Maha mendengar, melihat. Tauhid apa? Asma wa sifat. Apa salahnya? Kok dikatakan bid'ah? Ya itu, ya. Nah, ini pembagian macam-macam tauhid, ya. Bukan hanya pada zaman sekarang, tidak pula selalu dibawakan kepada Ibnu Taimiyah, tapi itu sudah ada pada tahun 300-an. Ibnu Battah meninggal 387 dalam kitabnya Al-Ibanah, ya. Antum bisa tulis, tambahin di buku tersebut. Ya, pertama, pembagian tersebut sudah ada pada tahun 300-an. Tepatnya dalam kitab Al-Ibanah oleh Ibnu Battah.
Ya, kitab Al-Ibana oleh Ibnu Battah yang wafat tahun 387. Yang kedua, diambil dari mafhum surat Maryam ayat 65, pemahaman atau apa namanya? Tersirat. Ya, ada 3 itu. Ya, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Mudah-mudahan bisa terjawab orang yang orang yang komplain dari mana kok 3 macam tauhid. Itu tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, ada itu mimbabil istiqra, yaitu studi pustaka, penelitian. Sebagaimana para ulama membagi atau memberikan jumlah hitungan dengan angka rukun sholat. Seperti ya Abu Syuja. Dalam matan Abi Syuja disebut rukun sholat ada 17. Yang lain mengatakan ada 15. Dalam Sahih Fikih Sunnah 15. Ya, karena Abu Syuja menambah dengan menghadap kiblat dan juga niat masuk. Ya, ini para ikhwan, para jamaah sekalian. Dari mana itu angka itu? Dari mafhum pemahaman. Dari mana? Istiqra namanya. Ya, mudah-mudahan ya, Mbak Antum yang hadir dan para pendengar barangkali pernah mendengar yang diajarkan selalu tauhid ada 3 macam. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Lalu ada yang mengatakan itu bid'ah. Nabi tidak membagi itu. Nabi juga tidak menyebut kok rukun sholat 17. Sahih? Ya. Nah, jawabannya 3. 1, mafhum dari ayat tadi, Maryam 65. Yang kedua, pembagian itu bukan di zaman Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, tapi 300 tahun sebelumnya, yaitu tepatnya meninggalnya beliau 387, yaitu Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibana. Ya. Dan terakhir adalah istiqra, contohnya rukun sholat dan seterusnya. Baik, selanjutnya para jemaah, tauhid rububiyah berarti mentauhidkan segala apa yang dikerjakan Allah Subhanahu wa taala, baik mencipta, memberi rizki, menghidupkan dan mematikan. Allah adalah raja, penguasa dan Rabb yang mengatur segala sesuatu. Ya, jadi tauhid rububiyah itu artinya apa? Ifradullah bi af'alihi, mengesahkan Allah dalam segala perbuatan Allah. Seperti apa? Mencipta, tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Memberi rezeki, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah Ta'ala. Menghidupkan, mematikan tidak ada. Memiliki, tidak ada yang memiliki Allah Ta'ala. Tapi pertanyaannya, bolehkah kita menyandarkan kata cipta kepada selain Allah? Kata milik kepada selain Allah? Boleh tidak? Biasanya untuk produk-produk baru ada istilah hak cipta. Ya, hak cipta dilindungi undang-undang. Ya, ini lampu diciptakan oleh Thomas Alva Edison. Nah. Padahal menurut definisi tauhid rububiyah bahwa mengesahkan Allah dalam perbuatannya, ifradullah bi af'alihi. Pertanyaannya tolong dijawab, boleh tidak menyandarkan kata cipta? Seperti ini ciptaan Thomas Alva Edison lampu. Ini di buku disebut percetakan, hak cipta dilindungi undang-undang. Boleh tidak? Boleh tidak? Ya, tolong antum jawab. Boleh? Apa kalau boleh, jawab alasannya? Jangan pernyataan benar alasan salah. Karena pernyataan benar alasan salah hasilnya salah. Apa alasannya? Ya? Sifat penciptaan. Ya. Ya, sahih, betul. Sifat penciptaan. 1.
Tentu harus ada dalilnya. Dalilnya apa? Sebagaimana hadis Aisyah, nanti orang-orang yang menggambar makhluk hidup akan dikatakan kepada mereka oleh Allah Ta'ala dengan apa? Lafadznya, ahyu ma khalaqtum. Hidupkan, berikan nyawa terhadap apa yang telah engkau ciptakan. Ya, ini hadis ini berarti menunjukkan bahwa kata cipta itu boleh disandarkan kepada selain Allah. Tapi sifatnya tidak sama. Kalau Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada, kalau manusia menciptakan dari ada berubah kepada bentuk yang lain. Ya, lampu ada unsur plastik, ada unsur logam, ada unsur kayu dan seterusnya dan seterusnya. Ini para jemaah. Begitu juga kata milik, boleh, boleh. Seperti apa? Ya. Wa mimma malakat aimanukum, dan budak-budak yang kamu miliki. Antum juga boleh mengatakan ini milik saya. Sehingga ini bantahan bagi orang yang ngambil tanahnya orang, lupa itu kena saya kok dibangun Pak, kok dipakai naruh barang, ini kan milik Allah. Ya, ada orang ini milik Allah. Iya betul, tapi itu juga haknya manusia. Bedanya apa? Kalau milik al-milku disandarkan kepada Allah bersifat mutlak. Kalau milik disandarkan kepada manusia bersifat nisbi. Antum memiliki rumah di sana, tidak memiliki rumah di sini. Kalau Allah mutlak, satu. Yang kedua, Allah mutlak. Kalau Allah Ta'ala mau menghancurkan gunung yang Allah miliki, menumpahkan laut yang Allah miliki, terserah. Fa'alul lima yurid. Allah berbuat apa yang Allah mau. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat, tapi mereka akan ditanya apa yang mereka lakukan. Tapi kalau kita punya duit, ya, yang paling tinggi nilai tukar kita berapa mata uang rupiah? Warnanya merah, capak Karno, antum hafal semua, merah sama biru. Ya, antum punya 100 lembar, 100-an ribu, masih banyak sisanya. Saya mau gunting-gunting 5 lembar, boleh. Menurut antum boleh, tapi akan ditangkap negara karena termasuk tindakan subversif. Yang kedua, dosa. Kenapa? Karena termasuk idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Itu tidak boleh. Tabzir tidak boleh. Artinya mesti kita punya nisbi. Itulah ya sandaran sifat. Kata-kata milik boleh, tapi kita nisbi. Ini bukan penjelasan saya, ya, penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ulama yang lain juga demikian, ya. Dalam Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Kemudian para jamaah rahmati Allah, yang paling penting lagi, ketika orang itu mengakui Allah pencipta, Allah yang ngasih rezeki, konsekuensinya seharusnya dia menyembah Allah saja. Faktanya orang musyrik kok tidak mau. Orang musyrik kalau ditanya, ya, man khalaqas samawati wal ard, la yaquluna Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah Ta'ala. Tapi kenapa kok tidak mau diajak untuk mengatakan la ilaha illallah? Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna la tariku alihatina li syairin majnun. Ketika mereka dikatakan, katakanlah la ilaha illallah, tidak mau, sombong, yastakbirun, sombong, enggak mau, karena paham konsekuensinya. Harus meninggalkan sesembahan yang lain. Makanya mereka beralasan wa yaquluna inna la tariku alihatina li syairin majnun. Apakah kita harus meninggalkan sesembahan kita, sesembahan kami gara-gara tukang syair yang gila? Nabi Muhammad SAW mengajak, ayo katakan la ilaha illallah. Tidak mau, sombong, karena harus meninggalkan Lata, Uzza, Manat dan semuanya. Di mana itu adalah patung-patung orang soleh dulunya, sama dengan kaumnya Nabi Nuh. Ya,
Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Mereka mengatakan, yaitu kaum Nabi Nuh kepada yang lain mengatakan, jangan tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Jangan tinggalkan Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Siapa mereka? Orang-orang soleh. Kemudian iblis memberikan rayuan, dijadikan patung. Sama dengan orang musyrik di zaman Nabi. Lata uzzamanat. Latta itu alladhi yaluttu, yaitu biasa numbuk tepung. Ketika orang haji datang dibagi-bagi. Baik, mati dikenang. Dibikin patungnya untuk apa? Sebagai apa? Perantara menyembah Allah. Ya. Walladzina takhadu min dunillahi Az-Zumar. Walladzina takhadu min dunihi auliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung, mereka mengatakan kami tidak nyembah hanya untuk apa? Perantara mendekatkan kami kepada Allah. Mengakui Allah pencipta, iya. Mengakui Allah ngasih rezeki, iya. Tapi kok tidak mau nyembah Allah satu-satunya, harus pakai perantara. Ya. Nah, perantara itu boleh kalau yang dibolehkan, tawassul namanya. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa bataghu ilaihil wasilah. Ambil tawassul boleh. Dengan apa? Dengan Asmaul Husna, dengan amal soleh, dengan doanya orang mukmin yang masih hidup. Para jamaah rahmat sekalian, ayat pertama kali di dalam Al-Quran ada perintah. Perintah apa? Tauhid. Ayat pertama kali ada larangan dalam Quran. Larangan apa? Larangan syirik. Quran diurut surah Al-Fatihah. Kemudian surah Al-Baqarah. Al-Fatihah tidak ada perintah. Al-Baqarah 1 sampai 19 sampai 20 tidak ada perintah. Baru 21-nya ada perintah. Apa? Tauhid. Dua-duanya ada larangan. Apa? Larangan syirik. Ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ayat 21-nya apa? Wahai manusia, ya ayuhan nas, bukan orang beriman, manusia semua di sini. Bukan hanya kita beriman, semua manusia dipanggil, ya ayuhan nas, u'budu, sembahlah, tauhid uluhiyah lah. Kepada siapa? Rabbakum, Rabb kalian. Alladzi khalaqakum. Artinya apa? Kalau orang ngakui tauhid rububiyah, konsekuensinya harus mengakui tauhid uluhiyah. Kalau tidak mau, itu artinya sombong. Ya, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, sombong. Sesungguhnya dulu ilahum kanu, sesungguhnya mereka dulu itu idza qila lahum la ilaha illallah, kalau dikatakan kepada mereka la ilaha illallah yastakbirun, sombong. Punya alasan, punya argumen. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairin majnun. Apa argumentasinya, alasannya? Apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami gara-gara tukang syair yang gila? Ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para jemaah. Jadi konsekuensinya orang yang mengakui tauhid rububiyah, Allah yang ngasih rezeki, Allah yang ngasih anak, Allah yang menciptakan, harus mengatakan la ilaha illallah, tinggalkan sesembahan selain Allah. Loh, yang namanya sesembahan itu apa sih? Banyak. Isti'adzah, minta perlindungan, termasuk ibadah. Menghinakan diri. Orang lewat tempat yang dianggap angker karena ada yang jaga, ada yang bau rekso, lalu dia bilang, wahai Mbah Fulan yang jaga gunung Merapi, yang jaga gunung Semeru, saya mau daki gunung ya, tolong, tolong.
Banyak tolong, jangan ganggu hamba, jangan ganggu kami. Tolong. Lo pada nggak kelihatan minta tolong. Siapa yang boroksonya? Jin. Oh ternyata di Quran ada. Ya, di Quran ada. Itu apa? Annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dalam surah Al-Jin ayat yang ke-6. Annahu kana rijalun minal insi. Dulu ada orang-orang dari manusia ini, laki-laki manusia ini ya'udun, minta perlindungan. Kepada siapa? Birijalin minal jinni, kepada laki-laki dari bangsa jin. Bukan berarti perempuan nggak masuk, masuk semua. Fazaduhum rahaqa, nambah sesat kepada manusia. Itu juga bentuk ibadah. Sholat, mau daki gunung, bawa sejadah, bawa alat sholat. Giliran masuk di lereng gunung, bah, pulau, bade, lintang, dalan mriki, nuwun sewu, ya, boten usah diganggu. Jangan diganggu. Naruh apa? Naruh telur, misalnya. Naruh apa? Naruh ayam misalkan. Naruh bunga-bunga, jajan pasar. Apa tujuannya? Kearifan lokal. Apa tujuannya? Supaya tidak diganggu. Nabi memberikan doa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari gangguan keburukan makhluk. Itu para jemaah. Ya. Jadi kalau kita mengakui Allah pencipta yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, apa konsekuensinya? Ibadah hanya kepada Allah. Jangan seperti orang-orang musyrik, seperti Az-Zumar ayat 3 tadi. Alladzina takhadu min dunihi auliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Itu perkataan orang musyrik. Kami enggak nyembah pada mereka kok. Cuman supaya jadi perantara mendekatkan kami kepada Allah. Mereka di sini siapa? Di patung-patung itu. Patung-patung itu siapa? Dulu orang baik. Dalam kitab Ad-Durrul Al-Mansur disebutkan di situ, ya. Kitab tafsir, tafsir siapa ya? As-Suyuti ya, As-Suyuti, Ad-Durrul Mansur. Ya disebutkan bahwa ketika Uwad meninggal itu datang para pengikutnya masih hidup. Uwad ini orang baik, orang soleh, tokoh. Ketika meninggal datang ke kuburannya, duduk situ sedih. Lantas iblis menyamar manusia lalu mengatakan, kalau saya buatkan patung, bagaimana? Setuju nggak kalian? Oh ya nggak apa-apa. Supaya kalian mengenang lebih enak, lebih khusyuk, lebih khidmat. Kalau orang sekarang bilang, karena melihat patungnya. Setelah itu apa? Berangkat berikutnya, kalau saya bikinkan masing-masing kalian di rumahnya bagaimana? Supaya kalian nggak usah datang ke kuburan. Setelah itu dijadikan sesembahan. Setelah ditanya, jangan nyembah itu, jawabannya enggak, kami enggak nyembah. Supaya apa? Mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini para jemaah. Ya. Sementara kalau memang mengakui Allah sebagai pemberi rezeki, kita harus menyembah Allah. Dan ternyata perintah pertama kali dalam Quran, tauhid. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Larangan pertama kali syirik. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kalian jadikan apa? Bagi Allah andad, jamak dari nidun, yaitu tandingan-tandingan. Ya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sebagai manusia menjadikan Allah untuk Allah tandingan dan mencintai tandingannya seperti mencintai Allah. Orang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Barangkali
sampai di sini dulu ya. Kalau kita berbicara tauhid, insya Allah semangat dan harus semangat. Memang itu tujuannya diciptakan. Dunia itu diciptakan untuk kita. Huwallazi khalaqakum ya, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi, semua untuk kalian. Sebenarnya karena diciptakan untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah. Dunia hanya sarana, dunia hanya media, ya, fasilitas dalam rangka untuk apa? Mentauhidkan Allah. Jangan sampai mencari dunia, jumlahnya tidak seberapa, bahkan tidak berharga, dengan cara-cara syirik, pakai dukun, pakai paranormal, ya, pakai sesajen, pakai penglaris, dan lain sebagainya. Rugi dan rugi. Demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Falyatafaddal mashkurun. Baik, jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran dan bimbingan bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Allah berikan taufik bagi kita untuk bisa mengamalkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemerhati roja dimanapun Anda berada, silahkan bagi Anda ini bertanya. Yang kami harapkan pertanyaan Anda berkesesuaian dengan pembahasan yang telah disampaikan Ustadz. Langsung saja bisa menghubungi nomor kami. Yang pertama, kami berikan kesempatan bagi penelpon. Silahkan. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa ini, di mana? Ini dengan Ibu Farida di Maluku Utara, Salabisaya. Silakan Ibu, langsung pertanyaannya disampaikan kepada Ustadz. Iya. Yang saya tanyakan di sini, Ustadz, bagaimana hukumnya kalau ada perayaan seperti Maulid Nabi Muhammad? Apakah itu kalau kita melakukan hal itu termasuk perbuatan dosa atau bagaimana, Ustadz? Begitu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Kita di dalam beragama ya sudah dijelaskan semua. Tidak ada yang tersisa sedikit pun. Seperti yang sering didengarkan dalam surah Al-Maidah, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum. Sudah sempurna agama ini. Dan juga hadis Nabi tadi, ma baqiya syai'un qaribu minal jannah wa yub'idu 'anil nar illa wa qad buyyina lakum. Sudah semuanya disampaikan. Ya. Masalah Maulid Nabi ya, yaitu Maulidur Rasul, hari kelahiran Nabi, merayakannya. Itu kan kalau kita lihat acara besar karena melibatkan banyak orang dan acara penting karena yang dihormati dirayakan Nabi Muhammad SAW. Namun kalau kita lihat sejarah, Nabi tidak pernah merayakannya. Kalau kita lihat sejarah, bisa dilihat dalam kitab sejarah diantaranya Ar-Rahiqul Maktum. Tidak benar Nabi lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Ya. Bahkan itu lahir hari wafatnya beliau. Bukan hari lahirnya. Tidak benar. Itu. Kalau lihat sejarah, sahabat tidak pernah melakukan. Begitu pula tabi'in dan tabi'in yang ada awalnya pada zaman ya kekhilafahan Fatimiyah. Kerajaan Fatimiyah yang kebanyakan di situ dikuasai oleh orang Syiah. Ya. Kemudian ada yang mengatakan, masa semua dihantam dengan laukano khairon la sabaquna ilaih. Kalau itu baik, laukano khairon la sabaquna ilaih. Kalau Maulid baik, maka pasti para sahabat pertama kali melakukannya. Itu ya kalimat tersebut ada yang menentang. Dari mana kata itu? Itu adalah perkataan Ibnu Katsir.
Perkataan Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika memberikan mafhum, pemahaman, ya, iktibas dengan pemahaman terbalik, mafhum mukhalafah. Berkata apa? Lau kana khairon ma sabaquna ilaih. Kalau itu baik, tidak mungkin mereka mendahului kami. Perkataan siapa? Perkataan orang-orang musyrik. Ya, itu surat apa itu? Coba, ya, perkataan orang musyrik. Ya. Surat Al-Ahqaf ayat 11. Nah, antum lihat. Ya. Al-Ahqaf ayat 11. Wa qala alladziina kafaru lilladzina amanu law kana khairan ma sabaquna ilaih. Orang-orang kafir berkata kepada orang beriman, law kana khairan ma sabaquna ilaih, maka mereka tidak akan mendahului kami. Apa maksudnya? Orang kafir ini petinggi-petinggi orang Quraisy kepada siapa? Kepada budak-budak seperti Khabbab, Ammar, Yasir, orang rendahan. Apa maksudnya? Kalau Islam itu baik, kata orang kafir, orang musyrik, tidak mungkin para budak-budak itu mendahului kami untuk menyambut Islam itu. Paham maksudnya? Nah ini. Kemudian Ibnu Katsir memahami dari ayat itu dengan laukana khairon lasabakuna ilai. Kalau memang ibadah-ibadah yang dibuat-buat oleh orang, sesembahan, apa saja, itu baik, pasti para sahabat mendahului kita. Karena para sahabat tadi yang dituju oleh orang kafir, para budak, orang rendahan, kok langsung nyambut Islam? Kalau memang Islam baik, gak mungkin. Kami dulu harus nyambut. Kami enggak, berarti gak baik. Gitu loh. Nah, diambil mafhumnya oleh Ibnu Katsir. Dan dilanjutkan oleh Ustadzuna Al-Fadil Abdul Hakim bin Amir Abdad. Dengan bukunya, judulnya apa? Laukana khairon lasabakuna ilai. Kalau memang apa saja itu baik, ya, baik menurut agama, pasti para sahabat mendahulunya. Maka kaidah ini bisa diterapkan kepada tadi Ibu tanya, Ibu, ya, masalah Maulid. Nabi tidak pernah mengerjakan. Masa kalau baik Nabi kok tidak mengerjakan, tidak mengamalkan? Apa itu besar dan besar. Baik mengerjakan di sini, baik hadis yang bersifat qaul, bersifat fi'il, bersifat takrir, tidak ada. Ya, sampai berkumpul mengadakan seperti itu. Sahabat juga tidak, tabi'in, tabi'ut tabi'in, madhab 4 ini, 5 ulama, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, tidak ada. Sejarah menunjukkan pada zaman kerajaan Fatimiyah banyak orang-orang Syiah di situ. Makanya laukana khairon la sabaquna ilai. Kalau memang salah satu contoh Maulid itu baik, pasti ya para sahabat mendahului untuk melakukannya. Jadi kalau ada yang tentang kalimat itu, saya sampaikan itu dari Al-Hafidz Ibnu Katsir. Memahami dari surat apa tadi, Ikhwan? Surat Al-Ahqaf ayat 11. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu law kana khairan ma sabaquna ilaihi. Law kana khairan ma sabaquna. Kalau baik Islam, ma sabaquna, mereka tidak akan mendahului kami. Kata orang kafir kepada siapa? Kepada orang Islam. Siapa orang Islam yang setuju? Para budak, karena dianggap remeh. Tidak mungkin orang-orang remehan, rendahan mendahului kami, para petinggi, para orang kaya. Itu. Nah, diambillah namanya iktibas. Diambil dari mafhum mukhalafahnya. Kalau memang baik, pasti mereka mendahului. Karena para sahabat mendahului, berarti baik. Sehingga tadi laukana khairon ma sabaquna menjadi laukana khairon la sabaquna. Lamnya lam takkid. Tadi manya mim lin nafi, masa baku nanti akan mendahului. Kalau baik sahabat pasti la sabaquna ilai. Ya, demikian Allahu a'lam bissawab. Ya.
Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat dari seorang ibu yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz, bagaimanakah cara menasihati orang tua kita yang masih saja memakai jasa penglaris untuk jualannya, dengan harapan apa yang dijual laris, kemudian rezeki lancar. Mohon nasihat dan penjelasannya, Ustadz. Silakan. Kalau ya penglarisnya kita ingin dapat rezeki dari Allah Ta'ala, kemudian melakukan sebab-sebab bisa membuat laris. Ada dua sebab syar'i dan sebab kauni. Sebab syar'i itu sebab yang dijelaskan syariat. Sebab kauni berdasarkan pengalaman, berdasarkan penelitian. Ya, kalau pengalaman penelitian sebab kauni, mungkin dia ada promosi, ada bonus, cara mengemas, cara menyajikan. Sebab kauni. Sebab syar'i, ya berdoa minta pada Allah Ta'ala. Ya, membaca doa-doa terkait dengan dimudahkan rezeki, melakukan sebab termasuk menuntut ilmu. Ada dua orang sahabat, satunya mulazamah sama Nabi untuk ilmu, yang satunya nyari rezeki untuk mengcover kebutuhan yang menuntut ilmu. Datang saudaranya yang memberikan rezeki ini, ya Rasul, dia nuntut ilmu, yang memberikan nafkah saya. Apa kata Nabi? La'allaka turzaku bihi. Ya, bisa jadi engkau dapat diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala dengan sebab saudaramu menuntut ilmu. Ya, jadi kalau mau penglaris diantaranya, ayo ngaji, ya ngaji supaya kebabnya laris, supaya dagangannya laris, ngaji. Ya, la'allaka turzaku bihi. Nah ini sebab syariat, minta doa kepada Allah Ta'ala, kemudian juga apa, bersedekah, minta kepada Allah Ta'ala keikhlasan, jadikan tawassul dengan amal soleh, tawassul dengan asmaul husna. Tapi kalau penglarisnya naruh bungkusan putih, bunga mawar, bunga melati, naruh sesajen, lah ini ya, ini untuk yang sesembahan, ini yang tidak boleh. Nah kalau seperti itu sikap kita bagaimana? Ya, kalau seperti itu maka kalau orang tua menyuruh kita begitu, ya tentu tidak boleh ditaati. Karena kalau meyakini bahwa itu yang bisa mendatangkan rezeki, bisa syirik besar. Tapi kalau meyakini sebagai sebab yang menentukan oleh Allah Ta'ala, padahal Allah tidak dan Rasulnya tidak menjadikan itu sebagai sebab, itu masuk kepada kategori syirik kecil, ya, kategori maksiat dan dosa. Karena Allah tidak jadikan itu. Enggak, yang hasil rezeki saya yakin Allah Ta'ala, tapi keris ini taruh sini sebagai sebab, ya. Tulisan Arab fotonya seseorang taruh sini supaya laku. Ada tulisan bentuknya macam-macam, jadi jimat barang siji sing di rumah, ya, jadi ini dan seterusnya. Ini yang datang dari sini adalah Allah Ta'ala, bukan ini tulisan ini, bukan ini, ya. Man ta'allaqa syai'an ukila ilaih, barang siapa menggantung sesuatu akan diserahkan kepada dia. Itu masuk kepada syirik kecil, ya. Kalau disuruh orang tua begitu, boleh tidak mentaati. Ya, wa in jahada, apa Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bi'ilm fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua kamu maksa kamu untuk menyekutukan aku yang kau tidak mengerti ilmunya, jangan taati keduanya, tapi tetap berbuat baik dengan keduanya di dunia ini. Kasih nasihat yang baik, dibantu, dikasih modal, dikasih cara mempromosikan barang. Sekarang sudah model aplikasi bagaimana supaya bisa menyebar. Begitu, ya. Sebagai anak, pertama tetap berbuat baik. Doakan orang tua, nasihati dengan baik, jangan langsung bilang, ibu ini syirik, ini begini, ibu tidak paham. Ya. Kedua, bantu dagangannya, bantu modalnya, bantu masyarakatnya, dan seterusnya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan.
sampai di sini dulu. Jazakumullah khairan atas kebersamaan ikhwah dari habis subuh tadi ya. Dan juga ikhwah yang ada di studio dan juga yang pendengar Roja semuanya, pemirsa TV Roja, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita tetap berada di jalan tauhid dan di jalan sunnah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.